Kemudian hingga mencapai uwei. Mencapai uwei kita sudah jelaskan adalah tidak ada aksi. Kita netral, kita bersikap alami, kita bersikap tidak pamrih, tidak menuntut melakukan apapun, tidak menuntut. Sebagai ibu kita laksanakan kewajiban kita sebagai ibu, kita tidak menuntut anak-anak kita harus menjadi properti kita, harus dengar kita, itu namanya uwei. Sebagai pembina, kita tuh orang syutau, kita melintaskan orang, kita berceramah, kita membantu sesama, kita tidak menuntut mereka harus menghormati kita, itu namanya uwei. Dan sebagai kepala keluarga, kita mempunyai kebijaksanaan dalam memimpin keluarga kita tanpa harus mendikte, tanpa harus bersikap diktator, tanpa harus menunjukkan kita pintar, kita harus dihormati, kita harus dianggap, itu namanya uwei. Tapi kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Kapan harus membimbing, kapan harus belajar juga dari anak-anak, belajar juga berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, itu dinamakan uwei. Karenanya itu kalau bisa uwei, maka uwei artinya dia bisa melakukan apapun, dia bisa berhasil dalam hal apapun juga, karena setiap orang, setiap keluarga akan menghargai dia apa adanya, maka akan timbul keharmonisan, akan mendukung. Maka dikatakan bahwa mengatur dunia harus dengan uwei. Mengatur dunia ini, mengatur kehidupan kita ini harus dengan uwei. Kita tidak terikat pada saya bapak, atau saya istri, atau saya suami, atau saya bos, atau apapun juga kita tidak terikat. Kadang sebagian orang selalu berpendapat bahwa orang pintar itu pasti bisa jadi bos, tapi belum tentu. Orang pintar belum tentu bisa jadi bos. Dan orang yang menjadi bos belum tentu dia harus sangat pintar, tetapi dia pasti adalah orang yang bisa menggunakan dan berjodoh dengan orang pintar. Jadi kalau kita bisa mengatur kehidupan kita dengan kapasitas sejati kita, kita lolos dari karma buruk dan kita membimbing anak-anak kita, keluarga kita kepada kapasitas yang terbesar dia. Dan tidak kalau kita tidak terikat, kita baru bisa mencapai kapasitas besar itu. Jadi dikatakan yang terikat tidak akan bisa mengatur dunia. Yang punya ambisi berlebihan, yang selalu menuntut orang lain untuk menghargai dirinya atau menganggap dirinya ini paling penting, paling pintar, paling berkuasa, maka sesungguhnya dia akan menerima huanfu itu arus balik yang akan merendahkan dia. Orang tidak akan terima. Karena orang tidak terima, maka tidak akan ada dukungan. Langit tidak mendukung, manusia tidak mendukung, bagaimana seseorang bisa mengatur dunia. Sebentar saja dia sudah akan hengkang, akan gagal. Demikian. Kemudian sebenarnya apa yang diajarkan Buddha kepada kita bukan hal-hal yang aneh-aneh. Saya ingat minggu kemarin ada satu umat baru kita yang tinggal di Bogor, namanya Ko Ayung. Beliau telepon Hosea bertanya, beliau sudah meditasi puluhan tahun dan beliau mengatakan teman-temannya meditasi bisa melihat ini dan itu. Beliau bertanya bagaimana pendapat Hosea. Hosea kemudian belajar menjawab bahwa tujuan dari kita membina diri bukan seperti itu. Kalau kita bisa melihat pun kita tidak pasti bahwa yang kita lihat itu bukan hasil kerja dari makhluk halus yang punya tujuan lain. Kalau kita bisa melihat pun kita tidak pasti bahwa itu bukan hati hayal kita. Kalau kita bisa melihat pun berarti meditasi kita tidak berhasil mencapai maksimal. Baru bisa Qixing Tong Nian, baru bisa melihat yang macam-macam. Tetapi Hosea mengatakan cobalah. Beliau ini sangat-sangat tulus ya, begitu ikut kelas ini. Beliau suami istri sudah vegetarian dan kemudian beliau pun berani bertanya, tidak sombong. Dan kemudian beliau punya kerendahan hati dan beliau mengatakan bahwa bagaimana caranya.
katanya jangan supaya bisa. Seperti yang diajarkan Confucius kepada kita, latih nafasnya yang benar, kemudian wan yen fang xia yin pusen, dan kemudian latih terus diri kita karena adalah pria maka bisa mencapai yin maksimal, karena juga adalah meditasinya sangat tulus, sangat kuat, katanya bisa sampai 8 jam. Terus dia bilang mungkin tidak perlu terlalu begitu lama, 1 jam saja Ko Ayung sudah bisa merasakan manfaat yang luar biasa sekali di badan kita ini. Kebangkitan dari kapasitas sejati kita itu tidak mengandalkan sesuatu yang di luar dari diri kita. Sore harinya beliau pun telepon dan mengatakan bahwa wah jangan betul katanya. Ya, berpuluh tahun saya meditasi, baru sekarang saya mengetahui bahwa begitu luar biasanya, begitu sederhananya cara-cara ini, tetapi begitu luar biasa hasil yang kita bisa dapat. Kemudian ini adalah apa yang disampaikan oleh Buddha kepada kita, hati lampau tidak bisa dimiliki, hati kini tidak bisa dimiliki, hati yang akan datang tidak bisa dimiliki. Kita tidak boleh punya 3 hati ini. Yang sudah lampau sudahlah. Orang tidak boleh mengatakan bahwa oh dulu dia begitu sama saya, maka sekarang ini saya tidak percaya dia. Tidak boleh demikian. Karena bila demikian berarti kita hidup di masa lampau. Masa lampau itu sudah mati, sudah nggak ada. Hari ini, hati yang sekarang ini, kamu masih ada kebencian, hati yang sekarang ini pun sebentar lagi akan lewat. Hati yang akan datang tetap ada kebencian, hati yang akan datang belum tentu kita masih ada, kita masih hidup. Tetapi kalau masih ada, otomatis kita harus tumimba lahir lagi ke dunia ini atau bertarung di alam-alam gelap lainnya. Karenanya itu 3 hati jangan sampai menjerat kita. Hidup lampau tidak bisa dimiliki, hidup saat ini tidak bisa dimiliki, hidup akan datang juga tidak bisa dimiliki. Sama saja kita hidup yang lampau ya sudah lewat. Hidup saat ini juga nanti sebentar lagi akan lewat. Kemudian hidup akan datang itu berubah-berubah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tetapi bagi kita orang yang membina diri, kita tahu karena hidup di lampau, hidup saat ini, hidup akan datang, kita hidup hanya setiap saat bersama dengan kapasitas sejati kita. Maka tidak ada masalah. Kalau tidak terikat oleh 3 hati ini, 3 bentuk ini, maka kita keluar dari dualisme, pengaruh yin dan yang. Begitu juga kesenangan lampau tidak dimiliki, kesenangan saat ini jangan terikat, kesenangan yang akan datang juga tidak bisa dimiliki. Tidak berarti seseorang punya harta yang banyak baru menjamin hidup dia bisa tentram. Kebanyakan harta, kebanyakan menikmati hidup, makan enak, segalanya enak, ternyata akhirnya mendatangkan penyakit. Kemudian penutupnya adalah mengatur dunia harus dengan uwei. Yang terikat tidak bisa mengatur dunia. Para suci, para Buddha mengajarkan kita untuk uwei, untuk benar-benar di dunia ini hidup tidak ada pamrih, lakukan yang terbaik, hidup dengan nyaman, makin siutau kita makin bahagia, kapasitas kita muncul, kita jalan hidup kita sejahtera, aman, tentram, sampai ke 7 turunan, 9 leluhur, semua tentram, itu adalah keberuntungan yang besar sekali. Jadi itu dengan cara begitulah kita mengatur dunia. Yang terikat tidak akan bisa mengatur dunia. Nah, kita ambil contoh teladan dari maha sesepuh kita. Maha sesepuh kita kalau kita pikir-pikir, beliau apakah sangat pintar? Beliau apakah adalah orang yang powerful? Apakah adalah orang yang berambisi? Apakah adalah orang yang ingin menguasai dunia, ingin mengatur dunia? Apakah orang yang belajar sangat banyak sekali sehingga punya kepintaran yang menandingi profesor-profesor di dunia ini? Ternyata tidak. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, tidak berhenti belajar, ya, belajar hal-hal yang bermanfaat, belajar tentang kapasitas sejatinya. Tapi apakah beliau sudah bisa mengatur dunia? Kita lihat sendiri saja bagaimana Tao Chang, wadah ketuhanan, berkembang dengan sendirinya di seluruh dunia. Di banyak tempat orang bahkan tidak pernah bertemu dengan maha sesepuh beliau. Tetapi semangat dan teladan yang beliau berikan kepada dunia ini tidak akan pernah mati. Beliau sudah abadi di dunia ini. Beliau abadi mengatur dan menjadi guru
yang mengatur dunia ini. Karena setiap orang apabila ingat beliau, ingat untuk membina diri, ingat untuk kembali kepada kapasitas sejatinya, maka dengan sendirinya setiap orang akan teratur, dunia akan teratur. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Tuhan Yang Maha Esa dan para suci, para Buddha mengampuni dan memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas asih memaklumi dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana, para bodhisatwa yang mengikuti kelas ini memaklumi, karena Hosea pun masih belajar. Semoga saja setiap orang bisa mencapai manfaat besar dari kehidupannya dengan benar-benar menjalankan kapasitas sejatinya, mencari kembali dan memunculkan kembali kapasitas sejatinya. Di dunia bisa hidup seperti para dewa-dewi, kembali ke nirwana. Kita adalah Buddha, anak dari Laomu. Sisi tajam.